Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Geografi Pariwisata. Salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait seasonality in tourism atau uh, bagian season, bagian musim di dalam pariwisata. Ini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang dibuat oleh tim teaching kami, Pak Damara, tentang materi seasonality ini. Langsung saja. Sebagai pengantar, pariwisata itu adalah salah satu sektor industri paling besar di dunia. Nah, tapi juga bisa di-characterize atau dikarakteristik, memiliki karakteristik dari sisi seasonality atau musim. Jadi terlihat coraknya dari musim yang berbeda. Musim berbeda itu seperti apa sih? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, tourism as an integral part of a global business is highly dependent on seasonal change. Jadi, pariwisata itu sebagai sebuah industri yang memiliki keterkaitan besar dengan elemen bisnis apapun di seluruh dunia dan sangat berpengaruh sama yang namanya seasonal changes atau perubahan yang terjadi dalam suatu musim. Nah, itu mempengaruhi contohnya perubahan iklim, terus perubahan ekonomi, bahkan perubahan suatu kebiasaan masyarakat, itu bisa mempengaruhi kegiatan wisata. Apa sih itu seasonality? Kalau menurut Butler tahun 94, seasonality is a temporal imbalance in the phenomenon of tourism. Kita garis bawah itu ya. Jadi seasonality adalah adanya ketidakseimbangan fenomena dalam suatu kegiatan wisata, dalam suatu periode kegiatan wisata. Misalnya, ada ketidakimbangan number of visitors atau ketidakimbangan kunjungan wisatawan. Dari satu bulan yang satu dengan bulan yang lain kok berbeda kunjungannya, berbeda sangat jauh. Nah, itu adalah seasonality atau musim dalam pariwisata. Atau perbedaan expenditure of visitors, atau itu adalah pengeluaran yang dihasilkan oleh wisatawan. Ada perbedaan di bulan ini kok pengeluarannya banyak, kok di bulan ini ada sedikit. Apa sih itu yang membedakan? Itu adalah perbedaan musim. Traffic on highways, tingkat tenaga kerja atau employment, nah dan sebagainya. Ini adalah definisi dari seasonality. Butler mengatakan yang harus digarisbawahi adalah temporal imbalance atau adanya ketidakseimbangan yang temporal, ketidakseimbangan yang hanya berlangsung di satu saat. Itu adalah seasonality. Kita bagi seasonality terbagi dalam 3 jenis ya. Ada yang menyebut dalam bisnis pariwisata itu ada yang menyebut waktu-waktu low season seperti Januari, Februari, November, Desember itu adalah waktu-waktu low season. Terus low season, mid season, dan high season. Nah, mid season adalah di bulan-bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Oktober. High season itu Juli, Agustus, September. Itu bagiannya. Lalu ada yang kedua adalah sama sih sebenarnya, cuma terminologinya berbeda. Off season. Kalau tadi sebutnya low season, ini sebutnya off season. Terus shoulder season, atau kalau yang di awal disebut mid season, yang kedua disebut shoulder season. Terakhir adalah peak season atau musim peak, itu kan puncak, musim puncaknya kunjungan. Nah, itu bulan-bulan apa sih itu? Kalau di sini bulan Juli, Agustus, dan September. Lalu yang terakhir, ada pembedaan musim one peak season, two peak season, dan non peak season. Jadi ini adalah contoh-contoh penyebutan. Jadi kalian nanti saat terjun di dunia industri, jangan bingung soal apa sih orang bilang peak season, apa sih orang maksudnya mid season atau shoulder season, apa sih maksudnya dari low season atau off season. Jadi kalian harus pahami ini. Nah, ini bergantung pada kondisi dari destinasi wisata yang dituju ataupun kondisi dari asal wisatawan yang berangkat. Itu nanti akan kita bahas lagi. Ini contohnya. Jika kita lihat tingkat kunjungan wisatawan dan waktu bermalam wisatawan dari bulan Januari sampai bulan Desember di Eropa, ini Eurosiat ya.
itu tingkat tertinggi kunjungan wisatawan dan tingkat tertinggi lama inap di hotel adalah di bulan-bulan ini. Mulai naik nih di bulan Juni. Mei, Juni, Juli, Agustus. Paling tinggi adalah Agustus, lalu mulai drop bulan September dan turun sampai bulan Desember sudah mulai turun. Ini low season, jadi di bagian ini adalah low season, ini adalah low season, ini adalah mid season, ini adalah mid season, dan ini adalah peak season. Jadi waktu-waktu tertingginya. Nah, lalu apa saja sih yang menyebabkan adanya pembagian musim dalam pariwisata atau causes of seasonality? Itu ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah natural causes. Itu adalah faktor-faktor alam atau iklim, cuaca, dan sebagainya. Lalu institutional causes, dan terakhir adalah additional causes. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Oke, untuk natural causes. Contohnya, ini menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan yang berbeda di musim-musim tertentu. Misalnya, ada air temperature, water temperature, sunlight, snowfall, rainfall, extreme temperature, daylight, humidity, wind and geographical location. Contoh begini, jika di bulan-bulan Agustus, September, itu kondisi di mana? Di Eropa misalnya, di Eropa itu kondisinya sebenarnya lagi enak-enaknya, lagi hangat-hangatnya. Jadi tingkat kunjungan ke Eropa pada waktu-waktu tersebut cukup tinggi. Nah, akan turun di bulan-bulan November, Desember, Januari, Februari, karena waktu itu adalah untuk kunjungan ke Eropa ya. Waktu itu adalah waktu-waktu Eropa dingin sekali. Eropa sangat dingin karena pas musim dingin di sana kan bulan-bulan itu. Jadi tingkat kunjungan ke sana juga tidak setinggi pas bulan-bulan musim hangat yang ada di Eropa. Nah, kebalikannya, turis-turis dari Eropa pada musim dingin banyak yang mencari daerah-daerah berlibur di daerah-daerah yang lebih hangat kondisi iklimnya. Mungkin dia di Asia Tenggara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, jadi perbedaan iklim ini secara geografi kita kemarin sudah bahas ya. Apa itu perbedaan iklim, lalu perbedaan bagian bumi itu berpengaruh terhadap iklim juga, dan ini faktornya di sini. Di perbedaan iklim ini bisa mendorong wisatawan buat berpengaruh. Nah, institutional causes apa sih itu? Contohnya, musim-musim liburan sekolah, nah itu pasti tingkat kunjungan meningkat. Terus economical factors, terus musim-musim religious, musim-musim atau bulan-bulan yang sifatnya akan ke arah perayaan hari besar. Itu biasanya untuk menuju ke arah hari besar itu agak sedikit turun, agak sedikit drop tingkat kunjungan wisatawan. Tapi setelah itu mungkin agak naik lagi. Terus acara-acara adat, terus kegiatan-kegiatan budaya itu juga berpengaruh. Jadi terutama salah satunya adalah liburan sekolah sih, itu juga yang bisa menjadi faktor pendorong dari tinggi atau rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke suatu daerah. Yang terakhir adalah additional causes. Ini adalah faktor-faktor yang sifatnya accidental, jadi tidak setiap tahun tidak pasti akan terjadi. Misalnya sporting season, kayak World Cup. World Cup itu kan nggak tiap tahun terjadi dan nggak tiap bulan ada. Jadi misalnya hanya 4 tahun sekali dan di bulan Agustus. Misalnya World Cup tahun ini diadakan di Spanyol pada bulan Agustus. Atau pada bulan Juli lah gitu. Maka tingkat kunjungan ke Spanyol pada bulan Juli tahun ini, tahun 2021, itu akan sangat tinggi. Berbeda dengan Agustus di tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Ini ada additional causes. Ada acara olahraga yang bakal didatangi oleh banyak orang. Ini adalah additional causes. Banyak contoh-contoh kegiatan yang lain
seperti World Cup, Olimpiade, terus ada perlombaan olahraga atau event internasional. Itu juga bisa jadi pengaruh dari additional causes. Nah, di dalam seasonality atau musim yang ada di pariwisata itu ada pull factor dan push factor. Apa sih itu pull factor? Apa sih itu push factor? Oke, kita bicara terkait push factor dulu. Atau faktor pendorong. Ini berangkat dari daerah asal wisatawan. Misalnya, kondisi di daerah asal wisatawan secara institusional ya. Berarti kan tadi kita bicara sebelumnya, institusional adalah misalnya liburan sekolah, terus ada musim-musim religi. Nah, oke, dari institusional di bagian asal wisatawan ada liburan sekolah. Jadi orang tua dan anak-anak yang sudah selesai kegiatan studinya selama 1 semester akhirnya punya waktu buat berlibur. Nah, ini menjadi pendorong. Atau inertia and tradition, atau kegiatan-kegiatan tradisi, misalnya waktu-waktu yang bisa mendorong mereka bisa berangkat ke tempat lain untuk berwisata. Itu adalah push factor. Economical factor juga di suatu daerah yang punya tingkat ekonomi yang berkembang dan memungkinkan buat wisatawan itu berwisata, itu menjadi faktor pendorong. Yang membedakan dengan pull factor adalah dari destinasi yang dituju atau kita yang memiliki destinasi misalnya. Jadi kita yang mempersiapkan untuk kunjungan wisatawan. Itu adalah pull factor. Bisa nggak kita menarik wisatawan yang tadi di daerahnya misalnya pas lagi liburan nih. Wah, nih pas bulan-bulan ini mereka liburan. Ya udah, gue mau tarik nih ke tempat kita. Itu namanya pull factor. Itu yang mempengaruhi juga banyak. Mulai dari climate atau kondisi cuaca di tempat kita bagaimana. Misalnya di bulan-bulan Agustus lagi hangat-hangatnya. Atau di bulan-bulan Agustus langit lagi cerah-cerahnya, lagi biru-birunya, lagi musim tanam, nah segala macam seperti itu. Jadi ini pas momen-momen paling pas untuk kita bisa menarik wisatawan berkunjung. Atau ada event tahunan yang pasti diselenggarakan di bulan itu. Nah, itu adalah pull factor. Ingat, push factor adalah berangkat dari wisatawan, daerah asal wisatawan, faktor-faktor yang berangkat dari daerah asal wisatawan, dan pull factor yang berangkat dari destinasi yang akan dituju oleh wisatawan. Oke, itu ya. Nah, apa sih implikasi dari seasonality? Apa sih dampak dari adanya musim kunjungan wisatawan ini? Ada 4 dampak utama, mulai dari ekonomi, terus employment itu adalah ketersediaan tenaga kerja, dari ecological atau dari lingkungan, dan socio-cultural. Dari bagaimana sih dampak terhadap akses sosialnya dari adanya seasonality. Kita lihat lagi. Economic impact off season. Off season inilah musim kunjungan rendah ya ke suatu tempat wisata. Bulan-bulan kunjungan rendah tempat wisata. Peak season itu yang tertinggi. Oke, saat off season secara ekonomik ya jelas pendapatan yang didapat itu rendah karena kunjungannya sedikit. Pada musim-musim ini kita akan sulit nih menarik investor di bidang pariwisata buat bisa membantu di tempat kita sebagai pengelola misalnya. Itu lalu untuk peak season itu jelas tingkat kunjungan tinggi, banyak yang akan datang ke sini, maka high return atau pendapatan yang dapat untuk modal kita tuh sangat-sangat besar karena memang pas permintaan lagi banyak-banyaknya. Lalu maintenance work on building, jadi banyak perbaikan dari bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan wisatawan karena akan datang musim yang banyak kunjungannya. Itu dari ekonomi aspek. Lalu dampaknya terhadap pekerjaan bagaimana nih, lapangan kerja? Ya kalau off season jelas karena tamunya sedikit, kebutuhan akan pekerjaan juga jadi sedikit. Maka lapangan pekerjaan di sektor industri pariwisata jelas tidak dibuka besar pada musim-musim ini. Terus karir untuk pekerjaan di bidang pariwisata juga pada musim-musim rendah ini mungkin agak sedikit terhambat. Jadi
pekerjaan agak sedikit less meaningful, jadi agak sedikit nggak ada kerjaan apa-apa gitu kok. Untuk tempat yang benar-benar menggantungkan kehidupannya terhadap kegiatan wisata, terutama kegiatan wisata yang mendatangkan tamu dari luar negeri. Lalu untuk peak season, saat musim tertinggi, musim kunjungan tinggi, maka employment of students and housewives itu tinggi juga, karena tingkat kunjungannya besar, SDM-nya tuh kadang-kadang nggak mencukupi. Akhirnya, oke, dibuka lah untuk program-program magang buat mahasiswa, atau diperbantukan nih ibu-ibu rumah tangga yang tadinya nggak kerja, saat ada kebutuhan wisatawan datang banyak, diperbantukan. Part time juga semakin banyak, terus career opportunities juga semakin besar. Ini dari sudut employment atau ketenaga kerjaan. Nah, dari ekologikal bagaimana? Nah, untuk peak season itu jelas. Ini untuk sudut pandang ekologikalnya sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Jadi saat kondisi kunjungan rendah, maka kondisi lingkungan akan sedikit lebih turun sih, karena tidak banyak orang yang datang ke sana. Cuma ya ini bisa kalian lihat impact-impactnya. Untuk peak, ini yang peak season, sorry, kebalik ya. Kalau yang tadi yang di awal adalah sebelum-sebelumnya, ini adalah rendah, yang ini adalah tinggi, tapi ini kebalik. Jadi saat kunjungan tinggi itu ecological carrying capacity-nya terganggu, atau daya tampung lingkungan itu terganggu. Terus polusi udaranya sangat-sangat tinggi karena banyak banget wisatawan yang datang. Sewage disposal problem itu juga. Sewage disposal problem itu adalah masalah pengolahan sampah, karena saking banyaknya orang datang, sampah yang dikeluarkan banyak banget, pengolahannya juga bermasalah. Oke, nah untuk off season ini adalah proses atau musim recovery dari kondisi lingkungan yang kemarin rusak atau kemarin lebih bekerja keras saat adanya peak season. Yang terakhir adalah sosiokultural. Nah, saat peak season atau tingkat kunjungan tinggi, di jalanan itu pasti sangat-sangat penuh, crowded streets and noise, jadi banyak kebisingan di jalan. Terus biasanya ada disruption of local tradition, misalnya untuk tradisi lokal mungkin bisa ada intervensi atau ada gangguan dari kultur budaya asing yang masuk ke sana. Terus meningkatnya resiko kecelakaan karena semakin banyaknya kontak dengan wisatawan yang ada di suatu daerah. Jadi, nah terus yang terakhir, meningkatkan biaya buat service community atau biaya untuk CSR untuk masyarakat. Nah, untuk off season itu sebenarnya lebih, nah masyarakat akan mendapatkan hal-hal yang normal pada kehidupannya sehari-hari, mulai di off season atau di musim-musim kunjungan rendah. Jadi mulai agak sedikit lengang, agak sedikit bisa merasakan kelegaan dengan tidak banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, lalu bagaimana sih manajemen strategi untuk menghadapi musim dalam pariwisata ini? Ada 4 kunci utama. Pertama, jelas kita harus membedakan harga yang kita tawarkan. Saat low season jangan kita kasih harga tinggi-tinggi, makin nggak akan ada orang datang. Jadi saat permintaan rendah, jangan kasih harga tinggi. Nah, sebaliknya saat permintaan tinggi, tingkat kunjungan ke suatu destinasi itu tinggi, hajar harga tinggi. Jadi profit yang kita dapat semakin banyak. Tapi tantangannya kita bisa, yang kedua nih, masuk diversified product. Jadi bagaimana kita bisa mendiversifikasi atau mengeluarkan produk-produk baru, bisa membedakan produk-produk yang tidak kita jual pada low season, akhirnya bisa kita tawarkan dalam peak season. Nah, lalu karena adanya musim yang berbeda, kita juga harus bisa melihat pasar. Potensi pasar kita bisa bedakan
market diversification. Jadi kita bisa saat musim kunjungan rendah, oke, pasar mana nih, target wisatawan mana yang harus kita kejar, sehingga tidak mati-mati amat kondisi di tempat kita. Lalu facilitation by the state, ini lebih ke bagaimana pemerintah bisa mengatur atau bisa mengintervensi industri pariwisata saat musim-musim ini ada. Misalnya saat low season ya gencarkan promosinya agar nanti peak season bisa banyak kunjungan datang ke Indonesia gitu misalnya. Ini adalah manajemen strateginya untuk menghadapi seasonality in tourism. Oke, kira-kira itu untuk pertemuan hari ini. Mungkin pendiskusian akan kita lanjutkan di kelas online yang akan kita lakukan setelah ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.